Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para aba al-ajillah, orang-orang kita, orang tua kita hormati, ikhwan yang aizah, saudara-saudara kita yang saya cintai. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang pernah kita bertemu. Mudah-mudahan insyaallah berkali-kali kita bertemu di khair wa afiyah. Merupakan anugerah yang besar adalah menjadi turunan orang-orang yang saleh. Datu antum adalah yang dikatakan oleh Al-Haddad fahumul kathirul tayyibul mad'u lahu min dhikrihim inna zafati ala ta'in. Mereka adalah orang-orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad ketika waktu masa perkawinannya antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Nabi mendoakan Allahumma akhrij minhuma al-kathirat tayyib. Ya Allah, keluarkan dari kedua orang yang berpasangan ini turunan yang banyak dan baik-baik. Akhirnya dari dua pasangan itu keluar para awliya Allah, para atqab, para sholihin. Dan tidak lain, tidak bukan mereka adalah ajdadul tapi bagi anda semua. Baitul nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawaddi'i. Miknya kalau saya dirubah-rubah cukup. Baitul nubuwati, mereka disebut keluarga kenabian. Artinya rumah tangga daripada turunan Rasulullah, para habaib, adalah rumah tangga kenabian persis dengan ajaran Nabi. Jauh dari haram, ini ajdalukum, jauh daripada bahkan syubhat. Wal futuwah al-insaf wal khuluqil hasan. Rumah tangga yang penuh kesadaran dan terhiasi dengan al-akhlaqul karimah. Wal huda, dan rumah tangga yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah. Qul inna hudallahi wal huda. Rumah tangga yang penghuninya adalah ahlul ilm, orang yang menguasai ilmu, bukan hanya sekedar ilmu yang ada dalam kitab fil madi wa fil mutawaddi', ilmu yang berlalu bahkan ilmu yang akan datang. Mereka ahlul kasyaf. Dan kita itu dikatakan begini, malhamni syarib subban illa wajiduh mukasyif. Dari pendidikan orang tuanya dan bagaimana mengajari takwanya kepada Allah, baru berkumis, baru keluar kumisnya sudah jadi mukasyif. Kita sampai berubah nggak mukasyif ini. Masya Allah. Baitus siyadati was sa'adati wal ibadati wal khairati
kullin ajma'in. Mereka adalah rumah tangga pemimpin karena mereka adalah panutan di setiap daerah. Mereka adalah rumah tangga keberuntungan karena isi rumah tangganya seperti di masjid, saudara. Baca Al-Quran, sholat berjamaah, qiyamul lail, berzikir. Rumah tangga yang disitu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada omongan yang tidak berguna, tidak ada perbuatan yang tidak berguna, semuanya menghasilkan pahala. Dan itu adalah inti kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu sangat menghargai waktunya. Sampai kalau makan itu, coba ya kawan, ada diskusi, ceritakan atau bagi antum. Kalau makan, mereka tidak ingin waktunya dikurangi banyak untuk makan. Yang dicari makan hanya sekedar menyambung hidup, bukan menikmati makanan. Sehingga kalau makan dicampur, nasinya diterus dicampur dengan kuahnya diminum juga. Ditanya kenapa? Eman, kalau saya makan dengan piring saya suapi satu persatu butuh waktu banyak puluhan menit, lebih baik aku gunakan untuk berpikir yang lainnya. Kita kan tidak. Kalau makan, Masya Allah, punya waktu lebih. Kalau untuk main-main, kalau tidur, luar biasa. Baitul khairat, rumah tangga yang penuh dengan kebaikan, yang meliputi segala hal kebaikan dari hidup. Insyaallah. Baitul imamati wal za'amati wal syahamati wal amanati lil mutawarri. Rumah tangga kepemimpinan, rumah tangga panutan untuk diikuti, rumah tangga yang berwibawa, rumah tangga yang di situ orang yang ketakutan mencari perlindungan kepadanya. Kata Nabi, ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Keluargaku itu adalah satu lambang aman bagi penduduk bumi. Ahlu baiti kan nujum. An-nujumu amanun li ahli sama. Fa idza dhahabat an-nujum ata ahli as-sama'i ma yu'adun. Wa ahlu baiti amanul ahrab. Fa idza dhahaba ahlu baiti ata ahli al-ard ma yu'adun. Bintang-bintang di langit itu adalah tanda aman bagi bumi langit. Semenjak ada bintang, gak hancur langit itu, gak ada kiamat. Ahli baitku adalah tanda aman bagi bumi ard. Semenjak ada ahli baitku, aman, tidak ada kiamat. Kalau sudah gak ada bintang di langit, tanda kehancuran di langit. Kalau tidak ada ahli baitku, maka tanda kehancuran akan datang ada di bumi. Baitul qaumun yughatu bihim idza halal bala wala dal masajidi kal huyudil hamma'i. Insyaallah. Rumah tangga yang diharapkan bantuannya kalau terjadi kelaparan, terjadi bala, datang ke rumah itu. Habaib itu dulu rumah tangganya kalau ada orang lapar datang ke situ pulang kenyang, saudara. Orang punya hajat datang ke situ diselesaikan hajatnya. Jadi mereka tadi itu kalau diziarahi sama orang yang ziarah Habib Muhammad bin Idris al-Habsyi
Saya Surabaya itu mengadakan maulid. Yang datang dari luar kota, ongkosnya disediakan seoleh-olehnya semuanya. Bukan ngirik, saudara, tapi ngasih. Al-yadul ulya khairum dan yadis sufla. Mereka orang-orang terhormat yang memberi, bukan yang meminta. Al-Habib Muhammad bin Talib al-Haddad yang ada di Tegal itu keliling daerah. Kalau sudah masuk di satu daerah begitu, perlu dakwah di situ, beli kambing, beli beras, beli makanan, motong, kambing, diundang seluruh kampung, seluruh desa diundang. Makanya dia nih, diajari wudhu, diajari sholat, diajari wajib-wajib, diajari tauhid. Selama belajar, dijamin semua makannya. Kalau sudah bisa, baru pindah ke daerah lainnya, potong kambing lagi. Begitu. Jadi yang didatangi oleh habaib dulu itu senang. Kenapa? Bisa makan enak, utang-utangnya dibayar. Nah, sekarang nggak, kalau didatangi kok bingung gitu. Urunan untuk undang habaib. Radhiyallahu anhu. Namun idza arkhab dhalama suturahu, idza arkhab dhalama suturuhu lam talgahum rahnul bital wal majai. Mereka adalah kaum, kalau sudah malam hari gelap, nggak ada mereka bergelut dengan bantal dan guling, nggak ada. Kamu lihat kamar mereka kosong. Kenapa? Mereka bercekutan, mereka beristighfar kepada Allah SWT, memanfaatkan malam hari untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Dan itu adalah puncak daripada kenikmatan ibadah bagi as-shalihin, bagi para awliya. Sehingga di antara mereka menyatakan apa? Laukana ahlul jannati yajiduna minal ladhati mithla ma najidu fi jawfil lail lakanu fi aisyil tayyib. Kalau seandainya yang tinggal di surga merasakan kenikmatan di surga itu seperti yang kami rasakan di tengah malam ketika kami qiyamul lail, benar-benar mereka tadi itu di surga nikmat. Kalau hanya sekedar makan, kalau hanya sekedar bidadari, kalau hanya sekedar minuman, kalau hanya sekedar bangunan, tidak tertarik mereka ada di surga. Kenapa? Mereka merasakan dalam ibadahnya di malam hari lebih daripada mereka yang dirasakan oleh yang ada di surga. Baltaqahum umdal maharibi huwa lillahi akrim bis sujudi ruk'i. Kamu akan mendapatkan pada sudah malam hari mereka ibarat tiang-tiang yang ada di Mekah. Artinya berdiri menghadap kiblat, sholat, banyak rukuk, banyak qiyam, banyak sholat, banyak ibadah kepada Allah SWT. Sama dengan Nabi. Satu saat Nabi sudah dalam satu selimut dengan Siti Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Siti Aisyah, dari ini ata'abbad di Rabbi. Aisyah, coba aku tinggalkan, aku mau beribadah kepada Allah. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini saat aku tunggu-tunggu sebenarnya. Ini saat kebahagiaanku, tapi aku lebih mementingkan kebahagiaanmu. Langsung Nabi menuju ke tempat air wudhu. Kemudian sholat dilihat sama Siti Aisyah sambil menangis, Rasulullah. Sampai ketiduran Siti Aisyah, bangun tidur masih sholat sudah. Sampai Siti Aisyah ini nggak kuat, menjawab, ya Rasulullah, mana ada tidur dia, mana ada buka, apa ini? Sholat yang begitu lama, apa ini tangisan? Ini tangisan karena takut berkah. Nggak mungkin Nabi sentuh berkah.
Ingin sholat karena berharap surga. Lalu surga itu tidak mungkin akan dinikmati oleh bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ra'u darba jannah faqala li khazinha man baqalutu ala Muhammad faqala bika umirtu an aftaha li ahli qiblah. Nabi ceritakan nanti aku ketuk pintu surga. Kemudian penghuni surga, malaikat menjaga surga berkata, siapa yang jadi pintu? Aku Muhammad. Ya, aku memang ditugas sama Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum wahai Muhammad. Siti Aisyah nggak kuat, ini apa? Nangis apa? Berharap apa? Apa yang Anda lakukan ya Rasulullah? Alisa dan ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah menyatakan diampuni dosa kamu yang berlalu dan yang akan datang? Maka Nabi menyatakan afala akunu abdan syakura. Ya, karena banyak diberi oleh Allah, bukankah aku harus juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asbabuna, itulah ajdadukum, itulah batu-batu kami. Yatluna ayatil kitabi tadabburan fihi la kal ghafilin mutawazzi'in. Mereka di malam hari membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur, merenungi maknanya, bukan seperti orang yang lupa main kartu, main karambol. Baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Mereka malam hari untuk baca Quran ya ikhwan. Bahkan antara mereka ada yang khatam siang hari 4 kali, malam hari 4 kali. Sehari semalam khatam Quran 8 kali. Kita semuanya kadang-kadang tidak seakan-akan tidak berharga itu Al-Quran. Padahal di situ tempat berkah, di situ tempat ilmu, di situ tempat keyakinan, di situ tempat iman, di situ tempat keselamatan, di situ syifa wa rahmatan lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang beriman. Kita hadir ke sana ke sini cari berkah. Quran yang dibaca, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru al-albab. Al-Quran tempat berkah, tempat ilmu. Ma farratna fil kitabi min syai', semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Obat itu dalam Al-Quran, syifa wa rahmatil mu'minin. Rahmat ada di dalam Al-Quran ya ikhwan. Semuanya ada di dalam Al-Quran, tapi kita tidak pernah baca. Hanya 30 juz, kita istiqomah setiap hari 1 juz per bulan hatam. Setahun 12 kali hatam. Kalau kita tidak bisa setiap hari 1 juz setengah juz, berarti 12 kali hatam. Setahun berarti 4 kali hatam, 6 kali hatam. Kalau kita baca 1/4 juz, itu 2,5 lembar. Berarti kita akan hatam setiap 4 bulan, setiap 3 bulan sekali. Setahun 3 kali hatam. Kalaupun kita baca 1 lembar, insya Allah setahun masih 2 kali hatam. Berarti kita tidak baca 1 bulan 1 lembar pun. WA lebih penting daripada Al-Quranul Karim ya Allah. Anda lihat anak Anda bagaimana? Nggak berkah rumah tangga kita, tapi rumah tangga mereka adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Thabatu ala qadami Rasul wa sahbihi wa tabi'ina lahum basal wa tatabba'i. Mereka adalah orang yang memang tetap langkah-langkahnya ada di langkah Rasulullah, langkah para sahabat, langkah para tabi'in, dan mereka betul-betul menjadi pengikut setia mereka. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah ditanya tentang Maslakul Alawiyin, tariqahnya Alawiyin itu apa? Qadamun Nabi, langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah lepas daripada langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma bawa ala basis sabila ila
gadaman ala gadamin lijiddin Auza'i. Mereka benar-benar telah berlalu untuk mempunyai satu tujuan, mencapai derajat yang tertinggi. Cita-citanya tidak ada pernah duniawi, tapi derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jadi azqah, mereka lutut-lutut. Mereka nggak peduli kehidupan di atas dunia, tapi derajat tertinggi, cita-cita yang sangat hebat. Punya nggak cita-cita jadi wali Allah? Ada, jadi wali kota banyak itu. Punya nggak punya derajat di sisi, cita-cita punya derajat di sisi Allah? Enggak, kadang-kadang. Kita lebih bangga kalau jadi DPR. Saya ada apa? Cari ada di sana seperti salafnya kita. Gadaman ala gadamin bijiddin Auza'i radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana disifatkan mereka dari itu? Laqad darajal asrafu min rabbi haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Laqad rafadu dunya al-gharura wa ma sa'ulaha walladhi ya'ti yubadalu bibadri fajiruhum hurrun wa dhul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salihis suddi. Ini para salaf ini sudah mengungguli daripada para aulia yang lainnya. Kalau kamu lihat mereka tadi itu semangatnya cuma satu, himmatuhum nailul makarimil fadli, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Tuhan-Nya. Insyaallah. Wa qasduhum rahman fil qawli wal fi'li. Tujuannya adalah bagaimana dapat ridho Ar-Rahman, ucapannya maupun perbuatannya. Jadi mereka itu pembukaannya hebat, tapi pembukaan pahala. Tidak mau berkata satu kata pun kecuali kalau mendapatkan pahala. Tidak menggoreskan pulpennya untuk menulis satu huruf kecuali huruf itu membuat dia bahagia dari kiamat. Wala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Katakan jangan menulis satu huruf pun kecuali tulisan itu membuat kamu bahagia dari kiamat. Jangan memandang dengan mata kamu satu pandangan pun kecuali pandangan itu membuat Allah ridho kepada kamu dan membuat kamu bahagia dari kiamat. Jangan mendengarkan satu suara pun kecuali suara pendengaran itu akan membuat kamu selamat dan bahagia betul ada dari kiamat. Begitulah salafnya kita. Fadiluhu, orang yang datang kepada salaf yubadaru bil badri, kasih. Mereka itu jarang begini, saudara. Ini kalau kita kan bukan amplop, kalau mereka tidak begitu. Nah, bagimu hulum, kalaupun mereka dibilang fakir yang merdeka, tidak menjadi fakir yang hina. Fakir merdeka bagaimana? Fakir yang merdeka tidak pernah berharap pemberian kepada siapapun. Yang mau tawadu hanya karena kesolehan seseorang, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Man tawadha'a li ghaniyyin shalihin li ajli dinahu dhahabahu kadini. Siapa orang yang tawadhu kepada orang yang soleh kaya, tapi tawadhunya karena kekayaannya, 2/3 agama dan imannya hilang. Ada dua orang soleh, yang satu kaya, yang satu melarat. Yang kaya dibeluk, Masya Allah kangen anak. Yang melarat nggak dihargai. Ini berarti menghormati orang yang soleh karena kekayaannya. Ini sudah 2/3 imannya hilang, tipis imannya. Wakif orang kaya yang dolim, saudara. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu belum pernah berdiri menghormati pejabat. Beliau kalau pejabat mau datang ke tempatnya dia masuk ke dalam rumah. Kenapa? Khawatir dia berdiri hormat sama pejabat.
Sehingga pejabatnya duduk, dia datang, pejabatnya pergi duduk dia. Punya syaraf. Inti jadi pendukung diri. Nggak perlu dukung-dukungan inti. Julukannya Rasulullah aja inti. Julukannya salaf. Biar muhtaram, biar terhormat untuk. Nah, kemudian tidak pernah berharap kekayaan. Satu saat Syekh Abdul Qadir Jilani dikasih 1 kantong dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu 4 gram lebih. 1 kantong. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan. Masa saya cinta, saya ini pengagum Anda harus terima. Jangan maksa-maksa. Dibacain sama dia. Udah, coba kamu lihat. Dilihat isinya, ternyata daging-daging busuk dan darah. Netes tuh darah dari kantongnya. Ya Allah, ini saya isi dinar tadi. Kenapa jadi darah tadi? Itu darah rakyat kamu yang kamu peres. Harta mereka kamu ambil, kemudian kau berikan kepada aku. Insan, Gubernur Amir itu insan. Akhirnya jadi murid setia Syekh Abdul Qadir Jilani. Habib Abi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad pernah dipanggil sama Bung Karno, Presiden Soekarno saat itu. Bukan, Presiden Soekarno mau datang kepada beliau, ada di Empang sana. Kata Habib Ali, jangan datang. Kalau datang ini berarti penjual orang-orang ini akan digusur. Kasihan mereka cari rezeki. Aku akan datang ke istana, di Istana Bogor. Berangkat, disambut sama Presiden Soekarno, dihormati. Terakhir ditawarkan, minta apa Habib mau minta apa? Saya bikin hadiah sama Habib. Kita kan pondoknya saya kan gitu ya, atau minta Alphard kendaraan. Kata Habib, mau dikasih kalau saya minta. Oh iya, itu Habib. Atau minta apa Habib? Soalnya kan bukan. Saya minta 1, jangan panggil saya lagi. Oh ya ikhwani, itulah didikan salafnya kita. Karena itu, kalau kita mau begitu jalur dari datu-datu kita, antum tetap akan dalam posisi yang terhina. Jatuhnya kita adalah karena kita menyeleweng dari jalurnya mereka. Kita mau bersaing dalam urusan duniawi. Antum diciptakan oleh Allah bukan urusan duniawi. Sebenarnya antum ini dijadikan turunan Nabi untuk melestarikan ajaran Nabi dan mengikuti jejak orang tua antum. Karena di situ kemudiannya antum ilmu, takwa, wara, ibadah, zikir, baca Quran, di situ kemuliaannya antum. Ketika antum tinggalkan itu, ya Allah, ya akhirnya kita jadi seperti ini, nggak terhormat jadinya. Terus bagaimana sikap kita kalau sudah jadinya seperti ini? Ya, anggap kita produk gagal. Anggap kita produk gagal. Lampur punya cita-cita, anak kita jangan begini. Anak kita jadikan hafizul Quran. Anak kita jadikan pergi. Anak kita jadikan ahlul ilm an-nafi'. Anak kita jadikan mereka adalah orang yang bisa berdakwah, ngayomi umat. Kan bagus jadinya. Kita enggak. Terus kutu jamu. Terus nanti keliling. Lah, antum harus punya himmah yang tinggi. Ketika antum punya himmah yang tinggi, ya kemari, antum cucunya Nabi, ente akan diangkat dari Allah. Jangan menjadi orang yang kelas rendah, harapannya cuma 100.000, hatta 100 juta jangan. Jadi cari wilayah yang pernah didapatkan oleh ajudan dulu dan sudah punya kamu, maka kamu akan dapat dunia dan dapat akhirat.
antum terhormat di dunia dan terhormat di akhirat. Antum muhtaram di dunia wa muhtaram di akhirat. Mudah-mudahan insyaallah Allah membuka hati kita. Kita dijadikan insyaallah anak cucu yang bisa ikuti jejak dan batu kita. Malu kita, rotib dibuat dari kita, orang lain yang baca kita nggak baca rotib. Malu kita, orang lain mempelajari sejarah jatuh kita, kita nggak peduli dengan sejarah jatuh kita. Malu kita, orang lain ahli sholat berjamaah dari masjid, kita nggak sholat berjamaah sendiri-sendiri, kadang-kadang sholatnya digabung-gabung. Malu kita, orang lain masya Allah mereka ahli baca Quran, fasih baca Quran, kita peletot-peletot misalnya. Lah, kita harus perbaiki semuanya. Kita harus didik anak-anak kita, harus betul-betul menjaga kemuliaan kita. Syarafukum, kemuliaan antum, kehormatan antum, derajatnya antum adalah kalau mengikuti Nabi Muhammad dan ashabnya. Percayalah, ya, percaya. Di situ Anda akan bisa berhormat dunia sampai akhirat insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.